Oke guys, sekarang kita lihat data-data ekonomi yang dirilis untuk tanggal 5 Maret 2025 itu sudah keluar semua ya. Angka aktualnya ada data ADP Non-Farm Employment Change yang turun dari forecastnya 141K menjadi 77K, dan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kalau ADP Non-Farm Employment Change ini turun itu bagus untuk kripto. Kamu bisa lihat di video yang sebelumnya yang membahas tentang ADP Non-Farm Employment Change ya, di link yang ditunjukkan tanda panah ini. Tapi kita melihat ketika data ini dirilis, itu malah Bitcoin itu harusnya kan bagus ya. Kalau data ADP ini turun itu bagus untuk Bitcoin, tapi ternyata Bitcoinnya tidak pumping karena ada data lain yang juga keluar bersamaan malam ini ya. Karena ada data S&P Global Service PMI yang masih tinggi di atas 50. Nah, inilah yang menghambat Bitcoin ini pumping. Kamu bisa lihat video yang ditunjukkan tanda panah ini yang membahas secara rinci tentang dampak data S&P Global Service PMI terhadap harga kripto, khususnya Bitcoin. Di video tersebut sudah kita jelaskan kalau datanya itu di atas 50 itu jelek untuk kripto ya. Tapi kalau di bawah 50 merah di sini, nah itu bagus untuk kripto, cenderung naik. Ini kita lihat data S&P Global Service PMI-nya hijau ya. Ini bagus untuk dolar tapi nggak bagus buat kripto. Inilah menyebabkan tidak pumping harganya. Walaupun data ADP-nya cukup mendukung untuk kenaikan kripto. Kemudian kita lihat ISM Non-Manufacturing PMI itu juga naik ya, itu juga naik. Ya, makanya nggak bagus ya buat kenaikan Bitcoin. Kemudian kita lihat ini juga naik. ISM Non-Manufacturing Price juga naik, hijau, juga nggak bagus buat kripto ya. Jadi inilah yang menyebabkan harga Bitcoin pada hari ini di 5 Maret ya, waktu Indonesia Barat, 5 Maret 2025 waktu Indonesia Barat, itu tidak mengalami kenaikan yang signifikan, walaupun didukung oleh data ADP yang bagus, tapi tidak didukung oleh data S&P Global Service PMI yang masih di atas 50. Which is kita tahu bahwasanya kalau di atas 50 berarti itu nggak bagus buat kripto ya. Mestinya di bawah 50. Kemudian ISM Non-Manufacturing PMI juga naik dari forecast. ISM Non-Manufacturing Price juga naik dari forecast. Ini menunjukkan ekonomi Amerika itu kuat. Nah, jadi kalau ekonomi Amerika itu sentimennya kuat, maka the Fed akan cenderung hawkish ya. The Fed akan menurunkan suku bunga. Itu hubungannya ya. Tapi kalau seandainya ini merah, yang hijau-hijau ini merah semua, itu menunjukkan ekonomi melemah, ekonomi melambat. Ini akan memberi sentimen kepada the Fed bahwasanya perlu dilakukan penurunan suku bunga dalam waktu dekat dan kebijakan moneter harus lebih dovish, harus lebih longgar. Ini akan menyebabkan aset-aset berisiko seperti Bitcoin dan kripto itu akan cenderung pumping, akan cenderung naik. Jadi itu guys yang menyebabkan harga pada hari ini kripto, Bitcoin pada khususnya tidak mengalami kenaikan yang signifikan ya. Ternyata data aktual yang keluar itu tidak sesuai dengan forecast. Kalau di forecast ini malah turun dan itu bagus, ternyata malah naik ya, malah sebaliknya. Tapi kita lihat di sini ada data satu lagi. Ini data satu lagi yaitu crude oil inventories ya. Crude oil inventories itu kita lihat merah ya. Kalau forecastnya itu 0,600 million, tapi aktualnya malah mengalami kenaikan menjadi 3,614 million. Kalau yang sebelumnya itu minus 2,332 million. Oke, kali ini kita akan bahas apa dampak data crude oil inventories itu terhadap harga kripto dan Bitcoin pada khususnya. Oke, ikuti ya. Oke guys, jadi data crude oil inventories atau persediaan minyak mentah. Jadi crude oil inventories itu persediaan minyak mentah artinya ya guys ya. Dari EIA atau EIA, Energy Information Administration atau API atau API, American Petroleum Institute, dapat berdampak pada harga Bitcoin secara tidak langsung. Berikut ini beberapa cara dampaknya. Yang satu, dampak terhadap sentimen pasar. Jadi jika persediaan minyak meningkat,
ini bisa menandakan permintaan energi melemah, ya, yang sering dikaitkan dengan perlambatan ekonomi. Sentimen ini bisa menyebabkan aksi jual aset berisiko termasuk Bitcoin, ya, kalau meningkat. Nah, kita lihat tadi datanya meningkat, ya. Data crude oil inventories-nya meningkat drastis. Nah, jadi persediaan minyak meningkat, ya. Ini bisa menandakan permintaan energi melemah yang sering dikaitkan dengan perlambatan ekonomi. Sentimen ini bisa menyebabkan aksi jual aset berisiko termasuk Bitcoin. Jadi banyak yang jual Bitcoin. Jika persediaan minyak itu turun, ini bisa menandakan permintaan energi tinggi. Seringkali dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat yang dapat meningkatkan minat terhadap aset spekulatif seperti Bitcoin. Oke, kemudian apa dampak data crude oil inventories ini terhadap kebijakan The Fed, ya, dampak melalui inflasi dan kebijakan The Fed. Harga minyak yang tinggi akibat stok rendah dapat meningkatkan inflasi global. Jika inflasi naik, Federal Reserve atau The Fed mungkin akan mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama yang bisa menekan Bitcoin. Baliknya, jika stok minyak tinggi dan harga minyak turun, inflasi bisa mereda, meningkatkan ekspektasi pelonggaran moneter yang positif untuk Bitcoin. Kemudian hubungannya dengan dolar. Harga minyak yang naik seringkali memperlemah dolar karena meningkatkan biaya impor energi. Dolar yang lemah biasanya berdampak positif pada Bitcoin karena banyak investor melihat Bitcoin sebagai store of value alternatif. Jika harga minyak turun akibat stok berlimpah, dolar bisa menguat yang cenderung menekan harga Bitcoin. Kesimpulannya, data crude oil inventories tidak berdampak langsung pada Bitcoin, tapi bisa mempengaruhi Bitcoin melalui sentimen pasar, inflasi, kebijakan moneter, dan nilai dolar Amerika Serikat. Trader kripto sering memperhatikan data ini sebagai bagian dari analisis ekonomi global. Jadi gitu guys, ya. Jadi kita lihat data crude oil inventories yang dirilis malam ini itu mengalami kenaikan, ya, kenaikan. Kita lihat lagi. Ya, ini ya, aktualnya 3.614 million. Sebelumnya itu minus 2.332 million. Di forecast menjadi 0.600 million. Ini malah melonjak jadi 3.614. Oke. Oke guys, jadi itu dulu penjelasan mengenai crude oil inventories. Kita nanti akan bahas lagi data-data ekonomi yang akan keluar di besok hari dan seminggu ke depan. Jangan lupa di subscribe channel ini dan ikuti terus informasi-informasi terupdate di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get.